Sebuah malam yang sunyi di kota Mekah, tahun 616 Masehi. Di jalanan berdebu yang diterangi cahaya bulan, seorang pria, tinggi, tegap, berjalan dengan langkah cepat. Matanya menyala penuh amarah, dan di tangannya tergenggam pedang tajam yang berkilau. Dialah Umar bin Khattab, sosok Quraisy yang ditakuti, musuh bebuyutan dakwah Islam. Malam itu ia bersumpah, "Hari ini aku akan akhiri semuanya." Niatnya tidak lain adalah membunuh Nabi Muhammad SAW. Apakah ini akan menjadi akhir dari perjuangan Islam? Atau justru awal dari keajaiban hidayah Allah? Selamat datang di channel Cahaya Islam 321, tempat kita menyelami kisah-kisah penuh inspirasi dari sejarah sahabat Nabi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita luar biasa lainnya. Pada masa awal dakwah Islam, umat Muslim berada dalam keadaan sangat teraniaya oleh kaum Quraisy yang keras menentang mereka. Banyak sahabat yang masih berstatus budak disiksa oleh majikan mereka karena memeluk Islam, seperti Bilal bin Rabah yang dijemur di padang pasir dengan batu besar di atas dadanya. Keadaan ini membuat Nabi Muhammad SAW bersedih hingga beliau memanjatkan doa dengan penuh khusyuk kepada Allah. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Doa ini seperti cahaya yang belum tampak. Abu Jahal tetap keras kepala, tapi Umar, meski hatinya dipenuhi amarah, sebenarnya ia haus akan kebenaran. Di sisi yang lain, sahabat-sahabat Nabi SAW berkumpul diam-diam di Darul Arkam, sebuah rumah rahasia di Mekah. Di sanalah mereka belajar Al-Quran, jauh dari pengawasan kaum Quraisy. Tak ada yang menyangka pedang Umar yang hari ini mengancam justru besok akan menjadi pelindung Islam. Umar semakin marah ketika mendengar kabar bahwa dakwah Islam menyebar cepat. Bahkan pamannya Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib, baru saja masuk Islam. Cukup sudah, pikir Umar. Ia mengambil pedangnya lalu berangkat mencari Muhammad SAW. Di tengah jalan, ia bertemu Nuaim bin Abdullah. "Kemana engkau, wahai Umar?" tanya Nuaim melihat pedang terhunus. "Aku akan bunuh Muhammad," jawab Umar dengan lantang. Nuaim menatapnya lalu berkata dengan cerdik, "Lebih baik urus keluargamu sendiri dulu. Saudarimu Fatimah dan iparnya Said sudah masuk Islam." Kata-kata itu membuat Umar terkejut. Dengan kemarahan yang semakin membara, ia berbalik arah menuju rumah adiknya. Sesampainya di sana, dari luar rumah Umar mendengar lantunan indah ayat-ayat surah Toha. Di dalam, Khabbab bin Al-Arat sedang mengajari Fatimah dan Said membaca Al-Quran. Dengan amarah, Umar mendobrak pintu. Ia langsung memukul iparnya, dan ketika Fatimah mencoba melindungi suaminya, Umar juga menampar adiknya hingga wajahnya berdarah. Namun Fatimah, meski terluka, berkata dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, "Lakukan sesukamu, wahai saudaraku. Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kami tidak akan kembali." Ucapan itu menembus hati Umar. Melihat darah di wajah adiknya, tiba-tiba amarahnya mereda.
Dengan suara lebih tenang ia berkata, "Tunjukkan padaku apa yang kalian baca itu." Fatimah menatapnya lalu menjawab, "Engkau najis, wahai Umar. Bersucilah dahulu sebelum menyentuh Al-Quran." Umar pun pergi mandi dan bersuci. Setelah itu, ia mengambil lembaran wahyu yang tadi dibaca Fatimah, lalu membaca perlahan, "Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau celaka, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah." Betapa indah kata-kata ini, bisiknya perlahan. Ketika Umar bin Khattab sampai pada ayat 14 surah Toha, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku." Air matanya jatuh, hatinya bergetar. Saat itu Khabbab bin Al-Arat keluar dari persembunyiannya di balik kain pembatas rumah Fatimah. Dengan suara penuh harap ia berkata, "Wahai Umar, bergembiralah. Semoga doa Nabi Muhammad SAW semalam telah terkabul padamu." Kata Khabbab, "Doa apa yang engkau maksud, wahai Khabbab?" Beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, Abu Jahal atau Umar bin Khattab." Jawab Khabbab dengan wajah terkejut dan mata berkaca-kaca, "Benarkah demikian, wahai Khabbab?" "Benar, wahai Umar. Dan aku melihat tanda hidayah Allah kini telah datang kepadamu." Jawab Khabbab. Umar lalu berkata tegas, "Bawa aku kepada Muhammad." Mereka pun pergi ke Darul Arkam. Di sana, para sahabat gemetar melihat Umar datang dengan pedang di tangannya. Hamzah berdiri, siap menghadang. Tapi Nabi SAW berkata, "Biarkan dia masuk." Umar melangkah masuk. Nabi Muhammad SAW mendekat, lalu berkata kepadanya, "Tidakkah engkau akan berhenti, wahai Umar, hingga Allah menurunkan kehinaan atasmu? Atau engkau menerima Islam?" Umar menunduk. Air matanya menetes. Lalu dengan suara lirih ia berkata, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah Rasulullah." Seisi rumah bergetar. Takbir menggema, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Air mata bahagia mengalir. Malam itu, Islam memperoleh kekuatan baru. Umar keluar dari Darul Arkam dengan wajah yang berbeda. Jika sebelumnya umat Muslim selalu bersembunyi, kini bersama Umar, mereka beribadah dengan berani di Ka'bah. Umar menantang orang-orang Quraisy, "Siapa yang berani menghalangiku?" Tak ada satupun yang berani. Sejak saat itu, Umar mendapat julukan Al-Faruq, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dari seorang yang berniat membunuh Nabi SAW, ia berubah menjadi benteng Islam. Dari pedang yang siap menumpahkan darah, kini menjadi pedang yang melindungi kebenaran Islam. Doa Nabi Muhammad SAW dikabulkan oleh Allah dengan masuknya Umar ke dalam agama Islam. Kisah Umar bin Khattab masuk Islam mengajarkan kepada kita bahwa
tidak ada hati yang terlalu keras untuk disentuh oleh Al-Quran. Umar, yang dulu musuh besar Islam, kelak menjadi khalifah besar. Pemimpin adil yang menaklukkan Persia dan Romawi. Hidayah Allah bisa datang kapan saja, kepada siapa saja. Jika Umar bisa berubah, maka kita pun bisa berubah. Dan sebelum video ini berakhir, kalau kisah ini menggetarkan hatimu, klik like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang mendapat inspirasi. Tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang paling menyentuhmu dari kisah Umar bin Khattab ini? Terima kasih atas dukungan Anda untuk channel Cahaya Islam 321. Semoga Allah merahmati Anda. Sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah yang Maha Agung.